Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Adi Nugraha, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, kelas IE 20C5 Teknik Industri. Di sini saya akan sedikit membahas terkait dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Industri, yaitu membahas jurnal konflik dan negosiasi di dalam perspektif arsitektur, sosiologi, teknologi, dan komunikasi. Arsitektur dan komunikasi. Pentingnya peranan disiplin ilmu komunikasi dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial semakin mengemuka. Disiplin komunikasi bersifat interdisipliner, di mana disiplin komunikasi tumbuh dan terdiri dari berbagai disiplin yang ada, baik dari kelompok humaniora, kelompok sosial. Melihat kaitan antara komunikasi dan arsitektur, salah satu cabang dari disiplin keilmuan dari arsitektur adalah komunikasi arsitektur. Dalam perkembangan ilmu arsitektur, kemampuan arsitek menyampaikan ide agar dapat dipahami melalui rancangannya menjadi semakin penting. Teknik komunikasi arsitektur. Teknik komunikasi arsitektur adalah seni, metode, atau keterampilan untuk mengirimkan dan menerima informasi arsitektural agar dapat dipahami oleh pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Bentuk komunikasi utama dalam teknik komunikasi arsitektur adalah bentuk visual. Bentuk visual sebaiknya digunakan seaktif mungkin, baik itu dalam konteks berkomunikasi atau berpikir. Semakin kuatnya penguasaan bahasa visual akan meningkatkan kemampuan berpikir dalam ruang, dan kemampuan untuk mengekspresikan ruang akan menjadi lebih baik. Teknik komunikasi arsitektur menekankan pada pemahaman objek dari komunikasi, yaitu ruang dan arsitektur, tujuan dan peran dari komunikasi, baik sebagai fungsi kultural maupun fungsional. Parameter tujuan dari komunikasi arsitektur adalah mencapai tujuan dari komunikasi dan pemahaman partisipan komunikasi terhadap objek yang dikomunikasikan. Komunikasi arsitektur ruang. Kajian ruang yang telah menjadi bahasan arsitektur sejak lama juga menjadi tema bahasan di dalam komunikasi. Orang akan cenderung merasa posesif pada beberapa ruang yang dimilikinya, seperti kamar, mobil, ataupun halaman. Ketika kita bicara, terkadang kita duduk atau berdiri, sangat dekat dengan orang yang kita ajak bicara. Dan pada saat yang lain merasa lebih nyaman untuk menjaga jarak tertentu. Ketika manusia melakukan komunikasi tatap muka, terdapat 8 faktor yang mungkin terkait dengan bagaimana manusia menggunakan space mereka. Yang pertama, posture sex factor, yaitu terkait dengan jenis kelamin dari partisipan dan posisi dasar mereka, seperti berdiri, duduk, dan berbaring. Kedua, ada sosiofungal, sosiopetal eksis. Sosiofungal berarti interaksi yang tidak suportif, dan sosiopental berarti komunikasi yang mendukung. Pembicaraan mungkin saling berhadapan, saling membelakangi, atau menghadap ke arah sudut tertentu. Menggambarkan saling mendukung atau tidak. Yang ketiga ada kinesthetic factor. Terkait kedekatan individual dengan kemungkinan saling menyentuh. Yang keempat, touching behavior. Orang mungkin terlibat di dalam tindakan menyentuh, berpegangan, saling mendekat, dan sebagainya. Yang kelima, visual code. Kategori ini termasuk perilaku kontak mata seperti
saling pandang langsung, dan tidak memandang sama sekali. Yang keenam ada thermal kode, terkait dengan kehangatan yang diterima dari partisipan komunikasi yang lain. 7. Olfactory kode, termasuk bau yang diterima dari lawan bicara. 8. Ada voice language. Kerasnya suara dalam pembicaraan dapat berpengaruh pada ruang antar persona. Sosiologi dan komunikasi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan, teman, dan sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Menurut Susanto, tahun 1985 bagian 3. Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat, dan masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1842. Sehingga Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Fakta sosial, yaitu merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Sebagai contoh, di sekolah, seorang murid diwajibkan untuk datang tepat waktu, menggunakan seragam, dan bersikap hormat kepada guru. Kewajiban-kewajiban tersebut dituangkan ke dalam sebuah aturan dan memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Dari contoh tersebut, dapat dilihat adanya cara bertindak, cara berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu atau dalam lingkup sekolah yang bersifat memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Sementara tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contoh, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, tetapi menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian orang lain itu merupakan termasuk tindakan sosial. Hubungan antara tradisi keilmuan sosiologi dan komunikasi pada dasarnya sangat dekat karena komunikasi sendiri adalah salah satu disiplin ilmu yang dikembangkan di pendekatan sosiologi. Salah satu pendekatan ilmu sosiologi yang senantiasa didekatkan dengan komunikasi adalah perspektif interaksionisme yang seringkali disebut juga sebagai interaksi simbolik. Pada dasarnya, pengalaman individu dibentuk melalui proses pemaknaan yang diciptakan dengan penggunaan simbol-simbol saat melakukan aktivitas komunikasi di dalam suatu kelompok. Sehingga cara terbaik untuk mencapai satu tujuan akan diperoleh dengan berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok sosial. Teknologi dan komunikasi. Marshall McLuhan menyebutkan bahwa teknologi sama dengan media. Secara ringkas, terdapat 3 tesis tentang teknologi. Yang pertama, extension thesis. Media di sini menurut Luhan adalah segala sesuatu yang bisa memperpanjang diri kita, memperpanjang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, mengatasi kendala, dan kemudahan hidup.
Apa yang tidak bisa kita jangkau bisa dibantu oleh teknologi. Itulah teknologi disebut juga sebagai the extension of man. Sehingga teknologi di sini bukanlah media massa. Yang kedua, environmental thesis. Teknologi atau media menciptakan lingkungan, merombak lingkungan hidup lama dan menciptakan lingkungan hidup baru, serta mengubah rasa persepsi manusia. Sehingga bisa dikatakan merupakan deterministik karena teknologi menentukan kehidupan manusia, menentukan kebutuhan dan kemajuan manusia sehingga pada akhirnya akan membentuk budaya baru. Dengan begitu, teknologi tidak dapat dibendung. Yang ketiga, anti-content medium is the message. Di sini McLuhan mengatakan bahwa konten itu tidak penting, medianya yang penting. Teknologi merupakan media pemuasan diri. Misalnya saja, bila tidak berbicara sejam, bukan jam secara fisik yang penting, melainkan teknologi petunjuk waktunya lah yang penting. Dalam aspek kultural, terdapat tujuan, nilai, kode etik, kepercayaan akan perkembangan atau belief in progress, awareness atau kesadaran, dan kreativitas dari penggunaan dan penciptaan teknologi. Perkembangan penggunaan teknologi berhubungan dengan ketepat gunaan sebuah teknologi dalam masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang nantinya akan memodifikasi teknologi tersebut. Dalam aspek organisasi, organisasi yang diberikan legitimasi untuk mendiseminasikan teknologi tersebut berperan penting. Semakin baik manajemen sebuah organisasi yang mendiseminasikan teknologi tersebut, berimplikasi positif terhadap pertumbuhan penggunaan teknologi itu sendiri. Komponen umum organisasi yang akan mendukung proyek diseminasi teknologi itu antara lain pekerja, kebijakan operasional, budaya organisasi, dan efektivitas serta efisiensi kinerja organisasi. Konflik dan negosiasi dalam berbagai perspektif keilmuan. Setiap kelompok dalam satu bingkai sosial, di mana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, disepelekan, tidak dihargai, ditinggalkan, dan juga perasaan jengkel karena kelebihan beban kerja. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya, baik secara langsung dan dapat menurunkan produktivitas kerja organisasi secara tidak langsung. Dengan melakukan banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu lokasi yang rentan akan konflik adalah organisasi. Organisasi merupakan wadah di mana banyak orang berkumpul dan saling berinteraksi. Organisasi juga terbentuk karena adanya kesamaan misi dan visi yang ingin dicapai. Dari sini, setiap individu atau unsur yang terdapat di dalam organisasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung harus memegang teguh apa yang menjadi pedoman dan prinsip di dalam organisasi tersebut. Sehingga untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang digariskan dapat berjalan dengan baik. Konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan yang timbul bila keseimbangan antara perasaan, pikiran,
hasrat, dan perilaku seseorang terancam. Sementara menurut Douglas dan Davis, pada tahun 1979, konflik adalah perjuangan di antara kekuatan-kekuatan interdependen. Konflik dan negosiasi dari sudut pandang arsitektur. Pandangan mengenai konflik dan negosiasi dalam arsitektur sendiri baru muncul pada awal perkembangan postmodern. Menurut James, pada tahun 1997 bagian 3, arsitektur postmodern merupakan memungkinkan para kreatornya untuk mempersatukan sekaligus mempertaruhkan konsep-konsep arsitektur yang telah ada, sekaligus memodifikasi struktur serta bahan bangunan yang digunakan. Bentuk bangunan sendiri pada akhirnya merupakan perpaduan asimetris karena membebaskan kreatornya dari struktur yang secara ketat mengikat mereka. Makna estetika kemudian dibawa ke ranah yang lebih jauh dengan cara menabrakkan konsep-konsep yang dulunya tabu untuk digunakan bersamaan. Konflik dari negosiasi sudut pandang sosiologi. Menurut Raho, tahun 2007, halaman 6, penyebab konflik dalam sebuah masyarakat modern antara lain disebabkan oleh semakin tidak merata distribusi sumber-sumber di dalam suatu sistem. Akan semakin memperbesar konflik kepentingan antara segmen dominan atau lemah. 2, yaitu segmen-segmen yang lebih lemah atau subordinat. Semakin menyadari akan kepentingan-kepentingan kolektif, maka akan semakin besar kemungkinannya mereka itu akan mempertanyakan keabsahan distribusi sumber-sumber yang tidak merata. Yang ketiga, segmen-segmen yang lemah dalam suatu sistem semakin sadar akan kepentingan-kepentingan kelompok mereka. Maka semakin besar kemungkinan mereka mempersalahkan keabsahan distribusi sumber-sumber dan semakin besar pula kemungkinannya mereka mengorganisir untuk memulai konflik secara terang-terangan terhadap segmen-segmen dominan suatu sistem. Apabila segmen-segmen subordinat semakin dipersatukan oleh keyakinan, maka semakin berkembang struktur kepemimpinan politik mereka. Maka segmen-segmen dominan dan segmen-segmen yang dikuasai yang lebih lemah akan terpolarisasi. Konflik dari negosiasi sudut pandang teknologi. Eksistensi sebuah teknologi adalah pendefinisian teknologi maupun praktik penggunaan teknologi secara baku. Biasanya, wacana mengenai hal tersebut dikaitkan dengan hubungan sosial dan kontrol sosial. Sebuah teknologi yang memiliki kecenderungan untuk fokus pada suatu organisasi tertentu yang menekankan pada perencanaan dan administrasi, manajemen penelitian, sistem regulasi polusi, dan bentuk kerusakan lainnya. Terlalu seringnya pembahasan mengenai teknologi praktis seputar hal-hal tersebut menyebabkan hal-hal lain semacam nilai-nilai personal dan pengalaman individu dalam technical work diabaikan. Padahal jika dilihat lebih jauh lagi, penggunaan teknologi berdasarkan nilai-nilai personal akan terkait erat dengan pemanfaatannya untuk kebaikan ataukah sebaliknya. Sehingga ada pemisah antara istilah-istilah yang digunakan dalam menjelaskan teknologi. Dua istilah yang dipisahkan definisinya adalah teknikal dan teknologikal. Istilah teknologikal didefinisikan
sebagai basis fundamental di sebuah pertemuan atau inovasi, sementara teknikal didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah menggunakan teknologi. Kesimpulannya, ilmu komunikasi, arsitektur, sosiologi, dan teknologi memiliki hakikat dasar yang berbeda. Arsitektur pada intinya adalah hasil upaya manusia menciptakan lingkungan yang utuh untuk menampung kebutuhan manusia bertempat tinggal, berusaha untuk menampung kebutuhan manusia bertempat tinggal, berusaha atau bersosial budaya. Sosiologi di sisi lain adalah ilmu masyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Sedangkan komunikasi secara ontologis berarti ilmu yang mempelajari interaksi. Adapun teknologi berbicara tentang bagaimana manusia memodifikasi lingkungan alam atau sumber daya alam agar sesuai dengan tujuannya. Meskipun berbeda, tetapi ilmu-ilmu tersebut saling mempengaruhi baik secara tema, kajian, teori, maupun metode penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang dapat dimengerti ataupun dengan nada-nada yang kurang berkenan. Saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.